Assalamualaikum Bu Dayah. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah kabar saya baik, Bu. Bagaimana kabar Ibu juga? Alhamdulillah baik, meskipun agak sedikit flu nih Bu sepertinya. Eh, Dengar-dengar Ibu ada yang mau dibicarakan ya sama saya ya? Apa betul Bu? Iya, Bu. Ada sih beberapa hal yang ingin saya utarakan kepada Ibu. Jadi apa nih yang pengen Ibu sampaikan? Silakan Bu. Kalau misalnya ada yang pengen Ibu sampaikan atau ceritakan kepada saya. Iya. Jadi begini, Bu. Kan kemarin saya diberi tugas tambahan Iya, sebagai bagian dari agen penggerak dalam komunitas belajar di sekolah, Bu. iya, Nah, kemudian saya disuruh untuk membuat sebuah program untuk kemajuan sekolah. Nah, kemudian untuk rencana Bu, saya membuat program untuk mengikuti pelatihan mandiri yang ada di PMM, Bu. iya. Tapi dalam kegiatan ini Bu, saya tidak bisa bergerak sendiri, harus ada kerjasama dengan guru lainnya Bu. Nah, masalahnya di sini Bu, ada guru senior yang tidak mau mengikuti kegiatan tersebut. Dia merasa apatis Bu terhadap teknologi. Ya begitu Bu kira-kira. Oh, jadi seperti itu. Kalau boleh saya ambil benang merah sedikit, berarti permasalahannya Ibu Dayah itu adalah Ibu Dayah ini dapat tugas dari sekolah, pengen mengembangkan komunitas belajar, berupa Ibu Dayah pengen melaksanakan pelatihan di PMM bersama rekan guru-guru yang lain. Kemudian kebetulan guru senior ini kayaknya tidak mau ikut berpartisipasi ya Bu dalam kegiatan tersebut. Bahkan Ibu mengatakan tadi bersikap apatis. Nah, Iya. saya ingin bertanya kembali nih Bu, apa yang membuat Ibu Dayah mengatakan demikian? Ya, begini Bu, ketika saya melakukan kegiatan IHT yang pertama Bu, kan Iya. kegiatan itu dilaksanakan di sekolah kami sendiri. Nah, Mm-mm. ada guru senior yang memasuki kira-kira 2 tahun lagi lah masa Mm-mm. pensiun. Nah, beliau ini Bu tidak mau mengikuti kegiatan tersebut. Yang Iya. pertama, jadi saya berkata demikian, yang pertama beliau tidak mau menginstal aplikasi PMM, Bu. Nah, kata beliau serahkan saja kepada operator. Jadi Bu, intinya beliau tidak mau melakukan perubahan Bu, terutama di teknologi karena beliau tidak mau yang pertama tidak mau menginstal tadi. Nah, beliau juga beranggapan begini Bu, bahwa pelatihan itu bagusnya dilaksanakan dengan tatap muka saja Bu, bukan online. Nah, begitu Bu. Oh, jadi begitu. Baik, Ibu. Jadi, kira-kira nih, dari percakapan kita kali ini, apa yang pengen Ibu Dayah dapatkan nih? Saya pengen mensukseskan dan mengoptimalkan kegiatan pelatihan mandiri yang ada di PMM ini, Bu. Ya, ya salah satunya ya kegiatan-kegiatan yang ada di PMM tadi. Nah, saya ingin semua guru Bu ikut berpartisipasi tanpa terkecuali, termasuk guru senior tadi. Kemudian guru yang memasuki masa pensiun. Karena kan Bu, menurut saya PMM itu efeknya bukan untuk pribadi saja, tapi untuk perkembangan sekolah juga. Nah, begitu Bu. Oh, begitu. Baik, Budaya. Tadi kan Ibu Dayah mengatakan ingin mensukseskan PMM dan semuanya pengen ikut serta. Nah, Iya. kesuksesan seperti apa yang pengen Ibu Dayah capai?
Saya ingin Bu, guru di sekolah saya itu dapat mengikuti semua guru di sekolah saya itu Bu, Iya, bisa mengikuti semua iya. pelatihan mandiri yang ada di PMM Bu. Nah, tanpa bantuan oleh operator. Kan seringkali saya lihat Bu, kalau ada masalah teknologi atau apapun itu pasti minta bantuannya sama operator. Nah, jadi Bu, saya ingin semua guru itu bisalah mengikuti pelatihan ini semua dan mahir Bu menggunakan teknologi. Ya begitu Bu kira-kira. Baik Ibu, jadi kesuksesan tadi Ibu pengen semuanya itu ikut dalam pelatihan dan semua guru tanpa terkecuali bisa mahir dalam menggunakan teknologi. Nah Iya Bu, Bu. saya bertanya lagi nih, sebelumnya nih Bu, dari sekian proses yang sudah berjalan mengenai optimalisasi PMM, kira-kira dari skala 1 sampai skala 10, kira-kira Ibu ada progres nomor berapa nih, skala berapa nih? Kira-kira Bu, saya kira ini masih di skala 7 Bu. Masih di skala 7 ya Bu Iya, ya? masih di skala Oh 7. begitu. Nah Ibu pengennya di skala berapa nih? Pengen target Ibu? Pengennya sih Bu, skala yang paling tinggi Bu, skala 10. Wah luar biasa sekali ya Bu ya, skala 10. Oke Iya Bu. baik. Jadi menurut Ibu nih kira-kira supaya bisa mencapai skala 10, kira-kira usaha apa yang Ibu lakukan? Eee Sebenarnya banyak sih Bu usaha. Yang Ya. pertama yaitu memberikan motivasi Bu kepada guru senior tersebut. Ibaratnya memperlakukan khusus lah Bu, agar kegiatan ini berjalan 100% tercapai. Nah, kemudian saya menggunakan pendekatan persuasif Bu kepada guru senior tersebut. Mungkin dalam pendekatan ini Bu, saya akan menggunakan segitiga restitusi Bu. Masih ingat kan Bu, segitiga restitusi kita Iya, iya. waktu belajar guru penggerak di modul 1 ya Bu. Iya, benar, iya. Nah, di situ kan ada menstabilkan identitas, kemudian menanyakan alasan kenapa sih beliau tidak mau ikut, dan memvalidasi tindakan yang salah, Bu. Mm-mm. Nah, selain pendekatan itu tadi, saya juga akan memberikan layanan yang 24 jam, Bu. Istilahnya hotline lah, 24 jam agar apa yang beliau ingin tanyakan itu walaupun tidak di tempat kerja, saya bisa menjawabnya lewat lewat WA, Bu. Jadi 24 jam full, Bu, terkait masalah PMM ini saya layani, Bu. Begitu, Bu. Wah, luar biasa sekali ya, Bu ya. Solusinya ya, Bu ya. Jadi saya sedikit menangkap tadi Ibu akan mengadakan layanan hotline 24 jam, kemudian Ibu memotivasi, kemudian Ibu melakukan pendekatan persuasif. Nah, menurut Ibu nih, ada nggak langkah-langkah lain atau cara-cara lain, Bu? Menurut Ibu, selain yang itu tadi? Selain tadi ya memberikan perlakuan khusus lah, Bu. Oh, memberikan perlakuan Iya, khusus. perlakuan khusus terutama untuk yang guru senior tadi, Bu, Iya, agar iya. beliau ini tertarik ikut yang pelatihan mandiri. Ibaratnya, Bu, beliau kan tidak bisa, jadi ada bantuan sedikit lah, begitu. Oh, baik. Saya lanjut pertanyaan lagi nih, Bu. Nah, dari rencana yang Ibu paparkan tadi, kira-kira Ibu itu memerlukan support atau dukungan yang seperti apa, Bu? Supaya bisa merealisasikan langkah-langkah tadi, Bu. Sebenarnya sih Bu, saya butuh dukungan moral Bu dari kepala sekolah dan teman sejawat Bu. Nah, dari kepala sekolah Bu, mungkin saya ingin mendapatkan penguatan secara umum Bu. Contohnya Kepsek memberikan pengaruhnya sebagai kepala sekolah Bu, mengutarakan kepada beliau bahwa PMM ini
bagus dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan pelatihan mandiri ini. Sebenarnya ada tekanan lah Bu dari kepala sekolah, gitu Bu. Oh, baik. Jadi tadi Ibu memerlukan support atau dukungan terutama dari kepala sekolah ya, Bu ya, terutama Iya. dukungan moral. Baik nih, Bu. Kira-kira nih menurut Ibu Dayah, siapa yang bisa memberi atau membantu Ibu Dayah dalam menyelesaikan masalah yang Ibu Dayah hadapi ini? Kalau dalam kondisi sekarang Bu, Iya. yang paling bisa membantu saya itu operator sekolah Bu. Oh, Kenapa jadi operator. saya mengatakan operator sekolah Bu? Karena di sini dia lebih memahami tentang teknologi dan lain-lainnya Bu, yang berkaitan dengan teknologi. Sehingga kalau saya minta bantuan dari operator sekolah, otomatis Bu, saya bisa optimal melakukan rencana aksi saya ke depannya, Bu. Oh, baik. Oke, dari sekian banyak tadi ya Bu ya, rencana-rencana yang sudah Ibu utarakan, kira-kira langkah yang paling cepat yang Ibu lakukan itu bagian yang mana dulu nih Bu? Kalau IHT itu kan Bu butuh waktu, kemudian izin kepala sekolah, kemudian Iya. ada jadwal yang tertentu. Itu Mm-mm. mungkin Bu lama lagi. Tapi kalau yang paling cepat bisa merealisasikannya ini Bu yang layanan hotline 24 jam tadi Bu. Oh gitu ya, luar biasa sekali Bu Dayah ya. Jadi layanan hotline itu yang nantinya yang paling cepat yang akan Ibu laksanakan. Nah, Iya saya Bu. kembali bertanya lagi nih, kapan kira-kira Ibu akan melaksanakannya? Kalau hotline besok sudah bisa dimulai Bu. Oh gitu ya, Sudah besok bisa pun. dimulai kalau hotline. Karena sekarang kan Bu, mungkin 1 kali 24 jam itu kira-kira mungkin sekitar beberapa jam aja kalau kita lepas dari handphone kan Bu. Hotline-nya ini kan bisa lewat WA. WA yang sekarang kan udah Bu, bisa pesan suara, bisa gambar. Jadi itu kira-kira yang cepat dapat dilaksanakan Bu. Oke, berarti Ibu Daya secepatnya akan Iya, merealisasikannya ya, secepatnya. terutama yang bagian rencana hotline 24 jam itu ya, Bu ya. Iya Bu. Baik, saya bertanya lagi nih, Bu. Kira-kira komitmen apa yang Ibu Dayah rencanakan nih untuk bisa melaksanakan semua realisasi tadi, rencana-rencana tadi? Komitmen seperti apa yang Ibu Dayah rencana? Komitmennya tentunya Bu, saya beranggapan harus segera mungkin Bu melaksanakan kegiatan ini tanpa ditunda-tunda. Kalau bisa secepatnya Bu. Kalau bisa tadi besok langsung mulai Bu. Jadi di sini komitmen saya ingin sungguh-sungguh menerapkan rencana yang saya buat ini Bu. Begitu Bu. Oh, jadi komitmennya Ibu benar-benar bersungguh-sungguh dan pengen secepat mungkin ya. Itu komitmen yang Iya. Ibu lakukan ya. Oke, baik. Nah, saya bertanya kembali nih, Bu. Menurut Ibu nih, apa yang Ibu dapatkan dari hasil pembicaraan kita ini, Bu? Eh, dari hasil pembicaraan kita sekarang ini Bu, saya mendapatkan yaitu gambaran-gambaran Bu bagaimana cara melakukan perubahan yang asalnya guru senior itu apatis Bu terhadap teknologi, akhirnya mahir menggunakan teknologi. Nah, kemudian mengubah pemikiran beliau bahwa pelatihan mandiri itu efeknya itu bukan untuk diri sendiri, tapi bagus untuk perkembangan sekolah, Bu. Nah, kemudian saya ingin juga merubah pemikiran beliau bahwa pelatihan mandiri itu tidak hanya bisa dilaksanakan di luring, tapi daring juga bisa, Bu. Nah, dari percakapan ini juga yang poinnya Bu, saya mendapatkan gambaran bahwa dengan motivasi kepada beliau, motivasi yang tinggi itu
insya Allah bisa merubah pemikiran-pemikiran beliau. Nah, motivasi di sini Bu, ya tadi saya membuka hotline 24 jam tadi Bu, begitu Bu. Baik, jadi menurut budaya berarti permasalahan budaya sudah bisa itu ya, dapat gambaran sudah ya? Sudah Bu, Oh, iya. sudah seperti itu ya. Nah, baik. Berarti percakapan kita sepertinya untuk mengenai masalah budaya mungkin sampai di sini dulu. Nanti setelah Ibu Daya sudah melaksanakan rencana aksinya, nanti kita boleh ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Saya juga Iya, pengen bisa Bu. tahu, iya, saya juga pengen tahu hasil dari apa langkah-langkah tadi Bu, apakah sudah berhasil atau belum? Insya Allah saya siap Bu untuk mendengarkan kembali cerita atau keluhan-keluhan Ibu Daya. Sebenarnya Bu, kalau sekarang nanti setelah Iya. kegiatan saya menghubungi Ibu lagi, bukan minta pendapat lagi Bu, saya akan menceritakan hasil dari Wah, kegiatan saya Bu. iya iya iya, luar biasa sekali Bu Daya. Iya, Berarti semoga nanti rencana yang Ibu Daya lakukan semoga berhasil, semoga ada progres yang bagus dan Ibu Daya tadi sudah berada di skala 10 ya Bu Daya sesuai dengan iya, targetnya Ibu Daya dan sukses terus pokoknya buat Ibu Daya. amin. Sukses juga buat Ibu. Oke Ibu, cukup di sini dulu ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu Daya. Waalaikumsalam Bu Aulia. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Lagi, Lanjut. ya, ada. Tunggu sebentar. Assalamualaikum Bu Aulia. Waalaikumsalam Bu Daya. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik meskipun rada sedikit flu nih Bu. Iya, mudah-mudahan sehat Bu. Amin amin. Dengar-dengar Bu ada yang mau disampaikan atau diceritakan ya Bu kepada saya. Iya sih Bu, betul sekali. Sebenarnya saya ingin ada yang beberapa sedikit keluhan yang saya rasakan dan saya ingin menceritakannya sama Ibu Daya. Baik Bu, kita ngobrol-ngobrol aja ya Bu dengan santai. Nah, apa nih yang mau Bu Aulia sampaikan kepada saya? Baik Bu, terima kasih ya Bu ya sebelumnya waktunya. Begini Bu Daya, saya ini kan mengajar fisika di kelas 10 SMA. Nah, saya sedikit bercerita ya Bu ya. Saya itu mengajar fisika itu kan 5 kelas, dari kelas 10.1 sampai 10.5. Nah, ketika saya itu memasuki kelas 10.2 Bu, ternyata saya mengalami kesulitan Bu mengajar fisikanya. Padahal saya menerapkan metode, kemudian model pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran yang sama dengan kelas lainnya. Kalau di kelas yang lainnya nih Bu, seperti kelas 10.1, 10.3, 4, dan 5, itu mereka bagus Bu melakukan pembelajarannya. Tetapi ketika saya berada di kelas 10.2, saya kok merasa kesulitan. Mereka itu seperti tidak antusias dalam belajar gitu loh Bu. Sehingga ketika saya masuk di kelas 10.2 itu saya berpikir keras bagaimana nih supaya anak-anak di kelas 10.2 itu bisa senang dan nyaman belajar fisika. Jadi seperti itu tuh Bu, permasalahan yang saya rasakan ini Bu. Oh iya, baik. Berarti Bu, secara garis besarnya Ibu Aulia ini mempunyai permasalahan kesulitan penerapan fisika di kelas 10.2. Begitu ya, Bu? Ya, betul sekali Bu. Oh iya. Nah, kira-kira Bu dari percakapan kita kali ini apa yang ingin Ibu Aulia dapatkan? Dari percakapan kali ini saya sebenarnya pengen mendapatkan perubahan Bu. Perubahan di kelas 10.2. Saya ingin di kelas 10.2 itu pembelajaran fisikanya itu menyenangkan dan disenangi oleh anak-anak Bu. Seperti itu.
Oh, jadi, Ibu Aulia ingin adanya perubahan di kelas 10-2 begitu Iya, ya, Bu? iya, Dari iya. percakapan kita kali ini? Iya, betul, Bu. Oh, iya. Jadi, Bu, perubahan seperti apa yang ingin, Ibu Aulia dapatkan? Perubahan yang pengen saya dapatkan itu sebenarnya sederhana saja, Bu. Perubahan sikap, kemudian perilaku, kemudian penguasaan materi, sehingga ketika mereka itu belajar fisika itu mereka merasa nyaman, kemudian senang, dan selama ini ketika saya masuk di kelas 10-2 itu mereka beranggapan bahwa mata pelajaran fisika itu mata pelajaran yang sulit dan banyak rumus, Bu. Sehingga mereka itu kayak terlihat males-malesan atau ogah-ogahan gitu, Bu, belajarnya. Seperti itu, Bu. Hmm, begitu ya, Bu. Kalau boleh dibandingkan, kalau dari percakapan Ibu tadi, kalau boleh dibandingkan, Bu, Ya, kalau kondisi idealnya itu dengan kelas 10 lainnya penguasaan materi di 10-2 itu ya, Bu, berapa iya. persen ya, Bu? Kalau kita bandingkan. Ya, baik Ibu. Jadi kalau misalnya dengan penggunaan penerapan pembelajaran yang sama di semua kelas ya Bu ya. Kalau boleh saya bandingkan, untuk kelas 10-2 ini cuma mencapai 35% saja Bu dibandingkan kelas 10 yang lainnya. Kalau 10-1, 3 dan 4, 5 itu mereka bisa sampai mencapai 75% seperti itu Bu. Oh, berarti Bu dilihat dari kondisi sekarang ya, kira-kira harapan Ibu Aulia untuk meningkatkannya sampai berapa persen nih, Bu? Saya sebenarnya tidak terlalu muluk-muluk, Bu. Tidak sampai mencapai 100% tidak. Harapan saya itu bisa meningkatkan sampai 75% saja, Bu. Karena untuk yang lebih tinggi itu saya beranggapan memang kesiapan belajar di kelas 10-2 itu memang agak kurang dibandingkan kelas 10 lainnya. Sebenarnya Bu, dari 35% ke 75% itu lumayan signifikan Bu naiknya. Nah, kira-kira Bu usaha apa sih yang dilakukan supaya naik 75% ini? Menurut saya nih Bu, usahanya itu sebenarnya yang pertama itu adalah saya itu harus membuat senang dulu mereka, Bu. Saya harus membuat senang dulu anak-anak kelas 10-2 dalam belajar fisika. Nah, cara membuat senangnya itu rencana saya itu adalah sambil belajar, sambil bermain atau ice breaking. Kemudian saya kadang-kadang memfokuskan perhatian mereka dengan mindfulness seperti itu, Bu. Dan juga saya berencana untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Nah, seperti itu, Bu. Oh, jadi Ibu Aulia ini sudah merencanakan kegiatan ya, Bu, agar naik 75% tadi. Iya, Kegiatannya yaitu mencoba berbagai strategi pembelajaran ya, Bu, iya. agar anak senang belajar fisika dan fokus ya, Bu. Kemudian melakukan permainan-permainan seperti ice breaking, mindfulness, dan pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu. Iya, benar sekali, Bu. Dari rencana yang sudah Ibu rencanakan, kira-kira yang bisa paling cepat direalisasikan yang mana ya, Bu? Menurut saya, Bu, dari sekian banyak rencana saya itu, yang paling cepat saya realisasikan itu adalah membuat senang mereka dulu. Misalnya, saya melakukan ice breaking dan memfokuskan perhatian mereka dengan cara mindfulness. Seperti itu aja dulu, Bu. Karena dengan cara seperti itu, ketika mereka sudah senang, sehingga mereka merasa nyaman untuk belajar. Jadi langkah awal saya harus membuat mereka senang, gembira dulu dalam belajar, Bu. Seperti itu, Bu. Selain membuat senang mereka, Bu, ada cara lain atau alternatif lain, Bu, untuk melakukan perubahan ini selain yang Ibu sebutkan tadi?
Nah, jadi ketika mereka itu sudah senang belajarnya, sudah fokus kembali, lalu saya akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara menyesuaikan kebutuhan belajar mereka. Nah, ketika saya sudah mengetahui kebutuhan belajar mereka, maka saya akan mencoba memilih-milih materi yang sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Saya tidak memilih materi-materi yang sulit, kemudian sehingga mereka tidak merasa terbebani untuk belajar. Kemudian saya berusaha mengemas pembelajaran saya di kelas itu lebih menarik dan lebih menyenangkan lagi, Bu. Seperti itu, Bu. Jadi Bu, dari rencana-rencana yang Ibu sebutkan tadi, Ibu memerlukan support atau dukungan seperti apa ya Bu? Menurut saya sih, saya sangat memerlukan sekali support dan dukungan dari Wakasek Sarana dan Prasarana sih, Bu. Karena semua kegiatan pembelajaran saya ini banyak sekali menggunakan berbagai media. Yang pertama adalah saya harus menggunakan WiFi, kemudian saya harus menggunakan apa namanya sound system, kemudian smartboard juga seperti itu, Bu. Sehingga saya memerlukan kolaborasi dengan Wakasek Sarana dan Prasarana, Bu. Jadi menurut saya dengan saya berkolaborasi dengan Wakasek Sarana dan Prasarana, maka bisa membantu saya dalam melaksanakan rencana pembelajaran tersebut di kelas 10-2. Oh, jadi Ibu akan melakukan kolaborasi ya Bu dengan Wakasek Sarpras ya Bu? Iya, betul sekali, Bu. Iya. Kemudian Bu, kira-kira kapan nih Bu merealisasikan rencana-rencana ini Bu? Menurut saya sih semakin cepat semakin bagus ya, Bu, ya, supaya jangan terlalu keteteran, Bu, dengan kelas 10 lainnya. Sesegera mungkin, Bu, saya akan melaksanakannya. Jadi sesegera mungkin ya Bu. Iya, iya. Kemudian Bu, apa komitmen yang Ibu Aulia buat untuk rencana aksi ini Bu? Komitmennya Bu? Komitmennya adalah yang pertama saya harus bersungguh-sungguh dulu, Bu, dengan diri saya. Saya harus bisa merubah mindset anak-anak kelas 10-2 bahwa pembelajaran fisika itu tidak sesulit yang mereka bayangkan. Kemudian yang kedua, saya juga berkomitmen untuk sesegera mungkin melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan. Seperti itu, Bu, komitmennya nanti. Oh iya, bagus Bu. Jadi Bu, dari percakapan kita kali ini Bu, apa yang Ibu Aulia dapatkan Bu? Alhamdulillah ya, Bu, ya, hasil percakapan kita hari ini menurut saya luar biasa sekali. Saya mendapatkan gambaran nih, Bu, dari masalah saya sendiri. Jadi yang saya dapatkan tadi hari ini yang pertama adalah bahwa saya harus melakukan pembelajaran itu menyenangkan dengan cara apa? Yang pertama adalah sambil belajar, sambil bermain dengan teknik ice breaking maupun mindfulness. Kemudian yang kedua, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Kemudian yang ketiga adalah saya akan memilih-milih materi mana yang sesuai dengan kesiapan belajar mereka, sehingga anak-anak kelas 10-2 itu tidak merasa terbebani dalam belajar. Kemudian yang paling terakhir tadi adalah saya berkolaborasi dengan Wakasek Sarana dan Prasarana untuk menunjang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Dan yang paling terakhir adalah saya sesegera mungkin melaksanakan rencana tersebut, dan saya juga harus berkomitmen untuk bisa melaksanakan rencana saya tersebut. Itu, Bu, yang saya dapatkan dari hasil percakapan dengan Ibu Dayah. Luar biasa sekali, Bu. Alhamdulillah Bu, dari percakapan kita akhirnya Bu Aulia mendapatkan gambaran-gambaran bagaimana membuat perubahan agar pelajaran fisika itu menjadi menyenangkan dan disukai oleh anak didik Ibu. Iya. Nah, nanti saya tunggu ya Bu kabar atau cerita Bu Aulia setelah melakukan kegiatan perubahan dalam pembelajaran ini Bu. Saya rasa percakapan kita hari ini sudah cukup sampai di sini Bu Aulia. Semoga rencana yang Ibu buat berjalan dengan baik, Amin, lancar, ya amin. sukses ya Bu.
Iya, iya. Terima kasih juga ya Budaya sudah memberikan saya pencerahan, sudah memberikan saya ruang untuk bercerita dengan Ibu Daya. Terima kasih sekali lagi Budaya sudah meluangkan waktunya, Bu. Nanti ke depannya setelah saya sudah melaksanakan rencana saya boleh cerita kembali ya Bu ya dengan Ibu Daya tentang hasilnya seperti apa. Iya, sama-sama ya Bu. Iya. Nanti kalau memang Bu Aulia masih ada yang mau diceritakan dan tidak bisa bertemu langsung dengan saya, jangan sungkan-sungkan Bu. Hubungi saya. Saya membuka hotline 24 jam Bu. Oke Bu, Semoga siap 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 iya, Bu. semoga kita bisa mengobrol lagi Bu Iya. dalam kesempatan yang beda Bu sambil minum kopi. Iya Bu. Iya, Minum siap-siap jus Ibu. atau Makasih apapun Bu, banyak. iya. Iya, Ya Bu, makasih ya, banyak sekali lagi ya Bu ya. Makasih ya. iya, Ya. ya percakapan kita hari ini telah selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aulia, Bu Nur Hidayah.